Assalamualaikum, halo everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan melihat sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kuliah, ini sebuah video berjudul Luar Biasa, Indonesia Selalu di Hati, Kebinekaan Cindo Lebih Kuat dari Chinese Malaysia. Oh, Indo itu berarti Chinese Indonesia ya. Kayaknya gitu sih. Katanya Chinese-nya Indonesia tuh lebih kebinekaannya lebih kuat dibanding Chinese yang ada di Malaysia guys, gitu katanya. Jadi daripada kita penasaran, langsung aja dulu kita lihat videonya bareng-bareng. Sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak semua teman-teman, semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Terus kita lihat dulu videonya. Let's go. Seperti biasa ya, untuk video originalnya teman-teman silahkan mampir di Dunia Seleb. Populasi etnis Cina di Malaysia cukup besar dan hampir berjumlah sepertiga penduduk negeri jiran. Sepertiga Berdasarkan loh. data sensus Juli 2023, Wow. 70,1% penduduk Malaysia tergolong bumi putra, 22,6% tergolong etnis Tionghoa, dan 6,6% merupakan etnis India. Wow. Malaysia adalah masyarakat multi etnis dan multi agama dengan 3 kelompok etnis dan bahasa utama. Sementara keturunan Tionghoa di Indonesia atau yang disingkat menjadi Cindo diperkirakan berkisar 6 juta jiwa atau 3% populasi Indonesia. 3%. Dari hasil sensus 2000 tercatat bahwa orang Tionghoa merupakan suku bangsa terbesar ke-15 di Indonesia. Walaupun sama-sama warga Tionghoa, namun kebiasaan dalam kehidupan hari-hari antara Tionghoa Indonesia dan Malaysia memiliki banyak perbedaan. Salah satu perbedaan yang paling mengagumkan adalah orang Tionghoa di Indonesia lebih nasionalis dan mencintai negaranya. Masih banyak hal-hal lain yang membedakan antara Cindo dan Tionghoa Malaysia. Sebagai pencerahan, kamu akan mendapatkan jawaban dalam video ini. Oke, kita lihat bareng ya. Apaan tuh? Apaan tuh? Indonesia banget nggak tuh? Di sini ya. Berikut ini beberapa perbedaan keturunan Tionghoa Indonesia dan Malaysia. What do you guys study here? What do you study? What do you study here? We have a museum. Bahasa. Oh. Kayaknya kalau di Indonesia tuh mereka lancar bahasa Indonesia gitu kan ya. Bukunya, thank you ya. Oh ya, thank you. Mau kemana? Ayo sini masuk. Perbedaan dari segi bahasa memang sangat jelas. Warga Tionghoa di Indonesia umumnya fasih berbahasa Indonesia. Betul. Hal ini menunjukkan asimilasi budaya yang berhasil dilakukan oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Orang Tionghoa di Indonesia juga menghormati Sumpah Pemuda yang menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sementara itu, orang Tionghoa di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa Mandarin atau bahasa daerah Tionghoa lainnya sebagai bahasa utama mereka. Hal ini disebabkan oleh adanya sistem pendidikan vernakular yang mengajarkan bahasa Mandarin atau Tamil sebagai bahasa pengantar. Karena faktor inilah, mayoritas orang Tionghoa di Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu. Mana itu pokok apel mangga? Yang pertama dari segi bahasa ya. Tionghoa di Indonesia pada umumnya punya nama Indonesia. Ini mungkin karena kebijakan Soeharto pasca G30 SPKI yang melarang etnis Cina menggunakan nama Cina sehingga banyak orang Cina menggunakan nama Kosasi, Wijaya, Tanujaya, dan lain sebagainya. Ya, banyak ya. Kebijakan asimilasi yang diterapkan pada masa Orde Baru membuat banyak orang Tionghoa yang meninggalkan identitas etniknya. Sedangkan etnis Cina di Malaysia masih menggunakan nama dalam bahasa Cina. Malaysia komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Namun di Indonesia jangan heran jika kita melihat warga Tionghoa sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin atau Hokkien, apalagi di kalangan generasi mudanya. Mereka lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan tak jarang Tionghoa di Indonesia menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Iya, Sunda, aku heran. Aceh, Padang, tergantung di daerah mana mereka tinggal. Bahkan mereka lebih Di negara jago loh. Malaysia, komunikasi antar etnis memang menggunakan bahasa Inggris dan ada juga yang menggunakan bahasa Melayu. Jika kamu berkunjung ke Malaysia, mungkin kamu akan menjumpai orang-orang etnis Tionghoa, baik di mall, di pasar, atau restoran. Mereka terlihat sedang mendengar lagu-lagu Mandarin, dan mereka pun terlihat sedang mengobrol juga menggunakan bahasa Mandarin. Kalau kayak gitu kayak nggak banyak mendengar gitu ya. lagu Mandarin ketika berkunjung ke pusat-pusat
bahasa Melayu. Oke, yang pertama segi bahasa. Yang kedua, Lebih nasionalis. lebih nasionalis. Perbedaan signifikan berikutnya adalah orang keturunan Tionghoa di Indonesia dikenal lebih nasionalis dalam mencintai negaranya. Bahkan yang luar biasanya, orang Tionghoa asal Indonesia yang sudah tinggal di luar negeri pun mereka bangga dengan Indonesia. Mereka masih mengaku orang Indonesia, biarpun kewarganegaraannya sudah berubah. Dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan, orang keturunan Tionghoa di Indonesia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis di Indonesia, seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain. Sementara itu, orang keturunan Tionghoa di Malaysia tidak mengalami penindasan yang sama selama masa penjajahan Inggris. Malah keturunan Tionghoa di Malaysia jarang terlibat dalam gerakan nasionalis Malaysia. Hanya etnis Melayu lah yang lebih nasionalis dengan negaranya. Mungkin karena perbedaan sejarah ya, sejarah agama. Dari segi agama juga sangat jelas perbedaannya. Orang Tionghoa di Indonesia mayoritas beragama Kristen, Katolik atau Protestan, Islam atau Buddha. Mereka juga cenderung lebih toleran dan harmonis dengan pemeluk agama lainnya karena mereka menghargai Pancasila sebagai dasar negara yang mengakui keberagaman agama. Di sisi lain, orang Tionghoa di Malaysia mayoritas beragama Buddha atau Taoisme. Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih menjaga identitas agama mereka karena mereka menghadapi diskriminasi dari pemerintah Malaysia yang memperlakukan sistem preferensi bagi etnis Melayu yang beragama Islam. Gitu ya. Dari segi agamanya udah agak beda gitu ya. Politik. Perbedaan berikutnya antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal politik. Orang Tionghoa di Indonesia lebih aktif dan terlibat dalam politik negara, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin. Sebagai contoh, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sebaliknya, orang Tionghoa di Malaysia lebih pasif dan terpinggirkan dalam politik negara karena mereka mengalami marginalisasi dari pemerintah Malaysia yang didominasi oleh etnis Melayu. Orang Tionghoa di Malaysia jarang mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin ataupun pejabat publik karena mereka dianggap sebagai pendatang atau warga kelas 2. Orang Tionghoa di Malaysia juga lebih loyal kepada komunitas mereka sendiri daripada kepada negara Malaysia. Budaya. Orang Tionghoa di Indonesia lebih bervariasi dan kreatif dalam hal budaya mereka karena mereka mengadopsi dan mengadaptasi budaya lokal yang beragam. Hal ini terlihat dari keberagaman budaya peranakan Tionghoa yang merupakan hasil perkawinan campur antara orang Tionghoa dengan orang pribumi. Budaya peranakan Tionghoa mencerminkan keunikan dan kekayaan budaya Indonesia. Orang Tionghoa di Indonesia juga lebih terbuka dan fleksibel dalam hal budaya karena mereka menghormati dan menghargai budaya-budaya lain. Sedangkan orang Tionghoa di Malaysia lebih konservatif dan tradisional dalam hal budaya mereka karena mereka melestarikan dan mempertahankan budaya asli mereka dari daratan Tiongkok. Orang Tionghoa di Malaysia lebih tertutup dalam hal budaya karena mereka kurang bersentuhan dan berinteraksi dengan budaya-budaya lain. Ya, habis nih. Nah, teman-teman, itu ya perbedaan Chinese dan Indonesia dan juga Chinese dan Indonesia. Perbedaannya kentara banget ya. Kentara banget sih. Yang pertama dari segi bahasa tadi. Dari segi bahasa. Kalau di Indonesia, orang Cina jago-jago banget bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerahnya juga lancar banget gitu ya. Berbeda dengan yang di Malaysia, mereka lebih menggunakan bahasa Mandarin gitu ya, bahasa mereka. Terus tadi ada politik juga, ada budaya juga, ada agama juga, ada nasionalisnya juga gitu ya, perbedaannya. Kalau menurut aku sih ada sisi positif dan negatifnya juga sih di setiap perbedaannya ya. Contohnya tadi kayak yang mana ya, kita ambil contoh. Politik, kalau Indonesia warga
atau orang Cina tuh bisa memimpin juga, berbeda dengan yang di Malaysia. Kalau jadi pemimpin tuh kayak ada batasan gitu ya, dibikin sama pemerintahan sana. Mungkin itu cara mereka juga mempertahankan negara Melayu gitu ya, karena takut mungkin dengan yang memimpin orang asing nanti takutnya budaya mereka malah tersingkirkan gitu ya. Karena Melayu itu kan, karena Malaysia itu kan emang Melayu, nggak ada yang lain-lain, beda sama Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia emang budayanya bervariasi banyak banget gitu di Indonesia, jadi kita tuh udah biasa kayak berbeda-beda budaya tuh udah biasa gitu. Jadi makanya terbuka itu sama budaya yang masuk gitu ya. Karena di Indonesia itu setiap daerah tuh budayanya udah beda-beda gitu, berbeda dengan Malaysia ya. Mereka lebih ke Melayu, karena emang Melayu gitu. Tapi menurut aku sih ambil posisi positifnya aja. Kalau untuk bahasa tadi, kayaknya kalau bahasa sih di Malaysia kayak menjadi kaku gitu sih. Menurut aku kayak nggak menyatu gitu antara warga Malaysianya dengan warga lainnya kayak Chinese, India. Karena mereka lebih kayak memisah-misahkan diri nggak sih? Nggak berbaur jatuhnya kan. Nggak tahu lah, no comment lah ya, no comment. Nah, mungkin teman-teman kali ini kita cukupkan sekian dulu videonya. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't forget like, comment, share, subscribe. Yang lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.